Jadi begini Mas, berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian, terus investasi dan sebagainya. Itu kita tidak bisa hanya melihat itu menjadi bagian dari tugas pemerintah. Oke. Tapi banyak pihak yang harus memang dilibatkan dan harus terlibat, melibatkan diri gitu kan. Tidak boleh terus kemudian menjadi anak muda acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Halo, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar dan aku pengen ngajakin kamu ngobrol soal investasi. Tapi bukan investasi bodong, bukan. Kalau investasi bodong itu kan anak-anakmu ya, anak-anakmu pas hari raya dikasih sama omnya sama tantenya gak wujud gitu kan. Itu investasi bodong. Yang kita bahas bukan itu, yang kita bahas adalah investasi daerah ya, Pak. Apa itu? Loh, yuk sabar. Kita tanya langsung pakarnya. Sudah ada Mas Multasamud Fikri, Komisi C DPR Jawa Timur. Siap. Selamat datang kembali, Mas. Siap. Udah beberapa kali ngobrol kita nih. Iya kan? Investasi daerah kali ini namanya, Mas. Sebenarnya kalau kita bilang investasi daerah, itu definisinya seperti apa, Mas? Apa ada investor yang membiayai BUMD atau pripun? Jadi ada berbagai macam investasi sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong investasi secara keseluruhan berarti ada investor yang menaruh modal. Oke. Menaruh modal, terus kemudian ada juga yang investor yang kemudian membangun usaha di suatu daerah. Tapi kalau kita spesifik ngomong investasi daerah, itu berarti modalnya dari pemerintah daerah. Oke. Jadi pemerintahan daerah ini penyertaan modal Oke. terhadap salah satu unit usaha, entah itu BUMD ataupun perusahaan profesional misalnya. Ada penyertaan modal. Penyertaan modal itu bukan hanya berupa uang, Mas. Bisa juga misalnya aset. Oke. Iya. Penyertaan modal berupa aset, terus kemudian bisa lagi berupa modal juga, misalnya ada kerjasama juga. Oh, BKU. Lah itu menjadi bagian dari investasi daerah. Oke. Tapi kalau investasi secara keseluruhan itu kan kita ngomong investor. Kalau investor kan bukan mesti dan tidak pasti itu daerah. Banyak sistemnya. Banyak sistemnya. Luas pemahamannya. Luas pemahamannya. Iya. Memang butuh tak, Mas? Kayak Jawa Timur ya misalnya. Masih butuh investor dari luar, Mas. Kita nggak bisa kayak kita kan kaya gitu, Mas. Enggak ya? Ya, kalau investor pasti butuh. Tetap butuh ya? Tetap butuh. Oke. Selain memang untuk pengembangan usaha, adanya investor masuk ke daerah ini kan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Karena mereka bikin usaha di sini. Bikin usaha di sini kan begitu. Oke. Secara nggak langsung kan membuka lapangan pekerjaan. Iya, benar-benar akhirnya lapangan kerja terserah. Pajaknya juga nggak sih, Mas? Pajak pasti. Pasti ya? Iya, ada retribusi, ada pajak kan begitu kan. Sehingga itu berdampak pada PAD di suatu daerah. Oke. Nah, kalau kayak gitu pertanyaannya tak lebarin nih, Mas. Iya. Kalau kita bicara Jawa Timur ini kan banyak nih. Betul. Sektor-sektornya wakil, ada pariwisata, kuliner gitu kan. Yang paling seksi buat investor, menurut Mas Azam, kalau kita ngomong Jawa Timur yang luas, itu apa, Mas? Satu memang pariwisata. Oke. Yang kedua industri. Pariwisata malah nomor satu? Malah nomor satu. Bukan industri, Mas? Nah, industri itu hari ini pesaingnya banyak, Mas. Jadi begitu ada tol ya, yang mulai lintas Jakarta sampai ke betul loh. ujung timur itu kan Jawa ya. Bisa dihadang di Jawa Tengah, bisa dihadang di Jawa Barat kan begitu. Kalau ngomong industri hari ini. Betul. Lebih hari ini kalau kita berbicara industri di wilayah industri di Jawa Timur itu kan terpusat di Sidoarjo, di Pasuruan, Mojokerto, Gresik, Lamongan, kalaupun ada pengembangan kan begitu. Cuma kalau proses itu tetap dilalui dan dipaksakan, maka yang menjadi tantangan perusahaan adalah mereka harus siap dengan konsekuensi dan aturan tertentu. Misalnya UMK yang mahal. Wah, iya juga. Kan begitu. Kalau saingannya sama yang UMK-nya, karena Jawa Timur ini jumlahnya tinggi ya, Mas ya? Tinggi. Di beberapa daerah saja sih, Mas. Di 5 kabupaten tadi yang saya sebutkan itu tinggi. Memang UMK-nya. Tapi kalau mereka mau mengembangkan proses industri, itu sebenarnya pemerintah provinsi harus menyediakan lahan dan logistik, jalur logistik. Jadi kalau kita kenal kan di Surabaya ada SIR. Ya. Dulu kan itu kan tulang punggung, Mas ya. Tulang punggung. Aksesnya bagus. Bagus. Terus kemudian berkembang ada namanya PIR di Pasuruan. Oh iya, betul. Terus kemudian ada pusat industri Ngoro. Ya. Ada Mojokerto. Betul. Yang waktu itu memang sangat terbatas aksesnya. Kan begitu. Sehingga beberapa kabupaten ya, 4 kabupaten penopang ibu kota provinsi itu sangat diuntungkan untuk menarik investor dalam rangka industri.
Akhirnya secara tidak langsung seperti itu. Iya. Tapi melihat potensi hari ini, Mas, kalau misalnya lewat dari Jawa Tengah, itu ada beberapa kabupaten yang kemudian dilewati oleh akses tol. Dan itu akhirnya bertumbuh jadi sentra-sentra industri baru. Iya sih. Yang UMK-nya, mohon maaf, lebih murah daripada di daerah-daerah penopang tadi. Oke, jadi itu alasan kenapa sektor industri bukan sektor yang begitu seksi ya. Iya seksi, tapi nggak nomor satu. Gitu ya. Yang nomor satu malah pariwisata ya. Pariwisata. Memang oke itu kah Mas pariwisata di Jawa Timur? Jadi potensi pariwisata itu kenapa muncul? Karena memang satu potensi alamnya mendukung. Oke. Yang kedua, jumlah penduduk di Jawa Timur itu kan besar. Oh iya betul. Dan rata-rata bekerja. Ya. Kalau kita lihat fenomena Jawa Timur ini kan teman-teman rural itu lebih banyak menghendaki menjadi teman-teman urban kan begitu, Pak. Iya, sawah kada singgarap kan gitu kan ujungnya mereka menjadi kaum urban secara otomatis ya tingkat kepeningan, kejenuhan itu lebih besar biasanya, Mas. Tidak salah. Padahal gimana kira-kira? Tidak salah. Premi panjang kit, wah ini waktunya healing gitu kan. Begitu. Betul. Maaf ya. Nah, kalau kita melihat fenomena Gen Z hari ini. Ya. Pasti kan dikit-dikit healing dong, ya, dikit healing kan begitu. Kan. Dan mereka cari tempat-tempat yang instagramable kan begitu kan. Nggak salah sih. Konten apa dan sebagainya lah. Dari faktor itu yang kemudian potensi wisata itu jadi nomor satu, Mas. Tapi kalau kita bicara wisata nih Mas Azam, kok kayaknya terpusat ya? Maksudnya ya cuman di wilayah-wilayah itu aja. Kita sebut saja ada Malang, ada Batu, mungkin daerah sekitar ada Madiun, agak jauh dikit ya di daerah Mataraman ada Madiun. Apakah ini berarti ada banyak wilayah yang sebenarnya punya potensi investor masuk, cuman nggak ramah investasi? Nah, jadi gini Mas. Kalau hari ini mungkin lebih banyak orang melihat Batu lah ya. Batu, terus kemudian Kota Malang, Kota Madiun sudah mulai dilirik juga. Ya. Nah, jangan lupa yang di dekat kita ada Mojokerto dengan Trawas, Pacet. Oh iya juga sih, benar-benar. Ya kan, terus kemudian ada Pasuruan dengan Prigennya. Oh iya bener ya. Kreates itu masuk Pasuruan itu. Kreates itu sekarang Malang. Sekarang ada Cimory. Ya betul. Banyak lagi kafe-kafe yang ya sangat digandrungi oleh anak-anak muda zaman nol lah. Iya betul. Itu pemiliknya bukan orang Pasuruan, bukan orang Mojokerto itu, Pak. Berarti investasi masuk ke sana. Investasi masuk di situ. Itu rata-rata orang dari luar Jawa Timur malah, Mas. Ada nggak daerah yang sebenarnya menurut Mas Azam ya, pariwisatanya bagus, cuman investor mau masuk ini kayak nggak mau kenapa gitu? Ada sebenarnya itu Probolinggo, Mas. Probolinggo itu hari ini punya Bromo misalnya. Ya. Punya Madagaripura. Oh iya juga ya. Iya kan? Benar. Nah, tapi ini kan kalau kita lihat ini kan jadi potensi, Mas, karena jujukan wisatawan kalau ke Probolinggo itu hanya Bromo, hanya Madagaripura dulu. Sekarang? Nah, sekarang sudah mulai banyak kafe-kafe ini mulai menjamur. Kafe-kafe. Terus kemudian Pemkab juga sekarang ada event mingguan, konser mingguan ya, setiap kalau nggak salah itu 1 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali gitu kan. Wow. Bikin model kayak Hanoman itu loh, Mas. Kalau di Bali kan, itu tiap hari kan ada kan. Nah, di situ buat event mingguan, terus kemudian menampilkan tarian-tarian lokal. Terus potensi-potensi lokal dan ada juga pameran UMKM. Nah, itu sudah mulai dibangun. Nah, itu masih diinisiasi oleh Pemkab yang bekerja sama dengan beberapa pihak lah, ada Bank Jatim, ada perusahaan-perusahaan lain yang kemudian mensupport di situ. Artinya kalau orang bisa melihat dan membaca potensi itu, Bromo ini kan hanya jujukan, Mas. Goal akhir ya. Tujuan akhirnya mau ke Bromo misalnya. Nah, kalau misalnya ini jadikan jujukan awal misalnya ya. Nah, setelah itu mau kemana kan begitu? Ya wis. Kan sayang jauh-jauh datang ke sana terus hanya menikmati Bromo misalnya. Atau kalau kita menjadikan jujukan akhir naik ke Bromo itu kan pasti tengah malam, Mas. Iya benar. Ya kan ngejar matahari terbit ya. Iya benar. Tengah malam kan begitu kan. Tapi sorenya ini mau ngapain mereka, Mas? Ya paling mereka ngidapnya di Surabaya. Iya kan jauh loh Mas padahal. Nah, andai kata itu bisa dibentuk, Mas. Ya. Bisa ya ada wisata-wisata tertentu yang kemudian dibangun di arah itu. Jadi siang mereka bisa main jenuh mampir situ dulu gitu kan. Sampai sore menghabiskan malam di situ. Baru tengah malam mereka bisa turun. Nah, ke Bromonya. Kalau kayak gitu bisa terwujud, Mas. Itu kan berarti daerahnya. Kita nggak cuma bicara pemerintahannya, tapi masyarakatnya itu harus ramah investasi. Harus ramah investasi. Syaratnya ramah investasi menurut Mas Azam apa nih?
lingkungan Mas, masyarakat ya, SDM ya. Jadi yang menjadi kendala terkadang Mas, mau buka tempat wisata itu berhadapan langsung dengan warga. Kenapa Mas? Kok bisa Mas? Ya mohon maaf ya, kalau kita boleh jujur kan pasti ada pihak-pihak tertentu yang ya satu ingin dilibatkan, ketika nggak mau dilibatkan nanti apa namanya ada Rese gitu gesekan, ya. rese, Oke, gabu apa, sehingga dengan potensi-potensi yang begitu investor ya mundur Mas. Mas Ruth soalnya Mas. Iya. Iya. Tapi Jelas. kalau misalnya itu sudah dibangun secara otomatis nanti ya ngomong pegawai, tukang parkir misalnya kan, kalau itu tempat wisata ya Mas ya, terus penjaga tiket atau ya semua apa namanya pihak-pihak yang terlibat nggak mungkin itu orang jauh Mas. Ya pasti Pasti kan ngomong daerah sekitar. daerah magnitudenya itu aja kan? Iya. Iya. Nah, tapi terkadang kalau misalnya kita ngomong potensi wisata, dibangun sebuah tempat wisata di daerah situ, paling kapasitas yang bisa diambil 25 sampai 30. Nah, itu misalnya berasal dari situ semua. Nah, yang lain nggak kebagian, Mas. Nah, mohon maaf, kadang yang nggak kebagian ini yang ganggu juga ya. Iya. Setelah ya katakanlah area 2 kilo nih, Iya. beres. Yang 3 kilo, aku di Nah, PR-nya siapa ini Mas? Buat supaya menjadikan wilayah itu ramah investasi. Apa ya udah Pemkab? ini PR-nya Pemkab juga dan provinsi juga harus turun tangan sebenarnya, Mas. Mhm. Karena kalau ini terus-terusan dibiarkan, maka investor tidak akan mau datang. Berat loh itu jadi Mas. Ya, lah hari ini kita mencoba untuk melihat potensi di Probolinggo terutama. Kenapa kita banyak tahu tentang Probolinggo? Karena kan kebetulan dapil, Mas. Oke. Kebetulan dapil, sehingga potensi itu harus dilahirkan, saya bilang begitu. Kalau potensi itu pernah ada dan tidak pernah digarap, hari ini potensi itu harus dilahirkan. Sepakat sih. Kita ngomong soal Singapura aja deh Mas. Iya. Ya Sepura nih ngomongnya agak jauh gitu kan. Karena memang mereka lu nggak ada apa-apanya Mas. Nggak ada apa-apanya. Destinasi wisata opo, nggak ono. Iya. Mereka melahirkan itu. Effortnya upload Mas. Iya. Bisa nggak tapi kita untuk melakukan itu gitu kan? Jadi kalau kita bandingkan apple to apple antara daerah Jawa Timur dengan apa namanya Singapura, itu sebenarnya Singapura kalah jauh. Kalah Mas. Karena Alam mereka juga itu kalah ya kan. Benar-benar menciptakan kan begitu kan. Yes, Buatan betul. semua. Betul. Nah, kalau di kita kan ini kan ya buatan juga, tapi buatan Allah Subhanahu wa Nah, taala. masa sing wis ono barangi disia-siakan. Nah, itu. Memang manusia kayak gitu Mas. Kalau sudah ada disia-sia Mas. Sia-sia. Bilang gak ono bingung ya kan. Bingung. Iya kan. Nah itu bisa nggak kita sebenarnya mengkondisikan itu, mempersiapkan itu Mas? Harus bisa, Mas. Oke. Jadi kalau kita melihat potensi ya, hari ini Bu Hovifah itu sedang gencar-gencarnya ngomong Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Lagi gencar-gencarnya Lagi ya. gencar-gencarnya. Salah satu pintu gerbang baru Nusantara itu di Probolinggo, Kok bisa? kota Probolinggo. Karena Kok ada bisa, pelabuhan di situ, Mas. Pelabuhan apa Mas? Pelabuhan kapal Oh, yang iya? itu miliknya pemerintah provinsi. Oh iya? Iya. Tapi ada di kota Probolinggo. Jadi kalau kita ngomong aset apa dan sebagainya, itu asetnya di sub provinsi. Sebenarnya. Sebenarnya dan sampai Oke. sekarang dikelola oleh anak perusahaan BUMD. Oke. Artinya kalau pemerintah Kabupaten Probolinggo misalnya lebih kooperatif menyambut apa namanya misinya gubernur, itu kan lebih enak, Mas. Karena Jelas. dengan adanya apa namanya pelabuhan, berarti kan ada pintu masuk orang luar untuk masuk ke Probolinggo Yes. lewat jalur laut. Nah, sementara ini 2024 kemarin sudah ada 3 kapal pesiar yang bersandar di Kabupaten Probolinggo. Wah. Itu sudah dari mancanegara. Wah. Ini berarti contoh sukses daerah yang ramah investasi Ramah nih ya. investasi. Kita nggak ngomong Malang, kita nggak ngomong Batu yang sudah kebentuk. Yang sudah kebentuk. Tapi surprisingly Probolinggo mampu. Probolinggo mampu. Berarti ada success story dan kita bisa. Bisa. Tapi kalau kita lihat investasinya secara makro Mas, dilihat dari atas gini ya. Iya. Jawa Timur ini kalau kita ngomong pertumbuhan investasi 1 sampai 10 Di angka 8. bagus berarti Mas ya? Bagus. Aman. Jadi semakin menarik nih Mas Azam kalau kita ngomongin soal investasi. Kamu jangan kemana-mana deh Mawar. Stay terus di podcast Suara Rakyat episode kali ini. Lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat masih sama Vanar dan juga Mas Azam. Siap. Mas, tadi kan terakhir kan Probolinggo itu berhasil jadi success story ya, daerah baru yang mulai ramah investasi, mulai membuka diri gitu kan. Ada nggak sih Mas daerah lain di Jawa Timur yang bisa jadi the next Probolinggo? Iya. Yang sudah berhasil jadi the next Malang, Batu, Iya. Pasuruan. Ada nggak Mas Azam? Pantauan kita hari ini kan masih di yang berbeda ya Mas ya. Kalau dulu kita ngomong Pasuruan, ngomong Mojokerto, selalu identik dengan investor yang industri, Ya, investasi industrinya. Yes. Hari ini
Pasuruan, terus kemudian Mojokerto itu sudah mulai naik, sudah mulai ngomong pariwisata, bukan konsennya juga di industri. Terus kemudian kalau kita geser ke arah barat ada Madiun Madiun betul. yang berpotensi juga untuk ngomong pariwisata di situ. Kalau misalnya mereka juga mau berkembang, sebenarnya potensinya itu ada di Ngawi juga, Pak. Ngawi. Ya. Ngawi itu saya tahunya cuma ada benteng loh, Mas. Benteng Pendem nggak sih? Bener ya? Benteng Pendem. Iya. Tahu aku. Tapi selain itu, jadi kalau ketika Ngawi ini ada satu tempat wisata, pasti mereka nanti larinya bukan hanya ke Ngawi. Tapi nanti akan melipir juga ke Ponorogo, akan melipir juga ke Magetan gitu kan. Jadi destinasi wisatanya itu bisa banyak, Mas. Tapi kan harus diciptakan dulu yang satu yang besar. Tapi gitu. Untuk menarik wisatawan itu datang ke situ bukan lagi hanya ngomong di satu tempat. Tapi bisa melipir ke tempat-tempat yang lain. Kayak misalnya Ponorogo hari ini sudah dengan budayanya misalnya. Reok Ponorogo yang sangat luar biasa itu kalau misalnya ada perform bulanan terus atraksi-atraksi yang bisa menarik wisatawan. Misal kalau awal-awal Sabtu Minggu misalnya di hari libur ada perform, ya itu kan bisa menjadi wisata budaya. Benar. Jadi wisata itu nggak melulu soal alam. Iya. Ada juga budaya di situ dan itu bisa dijual dalam tanda petik ya. Betul. Tapi PR-nya kalau gitu infrastrukturnya harus siap loh, Mas. Harus siap. Jadi kenapa Ngawi? Karena di situ ada pintu tol. Ngawi. Betul, baru ya, yang baru itu. Benar. Artinya kan begitu keluar mereka sudah di Ngawi. Iya. Kan begitu. Nah, itu kalau sudah keluar di Ngawi ke Magetannya juga nggak terlalu jauh kan begitu. Iya, saputaran, Mas. Saputaran. Nah, terus di potensi yang lain sebenarnya kalau kita bisa lihat, kalau ini sudah jadi, Mas ya. Jalur lintas selatan. Bener sih. JLS. Pacitan Trenggalek aman sih. Nah, iya. Itu pantainya sangat luar biasa indahnya, Mas. Bener, view-nya apik, Mas. View-nya bagus-bagus. Iya. Mak, ini harus diselesaikan dulu nih, harus nyambung dulu ini JLS. Karena sampai hari ini JLS belum tuntas. Itu di pusat atau provinsi, Mas Azam? Itu di pusat sama provinsi. Kendalanya apa kalau gitu? Nah, ini kan soal pembangunan saja, Pak. Iya. Jadi kan karena memang ininya jauh, rutenya panjang. Rutenya panjang kan itu kan. Terus kemudian ini beda sama tol, Mas. Kalau tol itu kan ada nilai bisnisnya. Kalau ini nggak ada. Sehingga pembangunannya cepat kan begitu. Ibarat diutangnya itu sok balik, Mas. Kalau JLS diutang, returnnya ya. Sesuai dengan kemampuan. Iya. Kemampuan. Gitu. Oke. Apakah itu kendalanya, Mas? Kemampuan tadi ketika kita bilang infrastruktur, otomatis kan jalan-jalan milik provinsi harus beres dulu nih. Iya. Betul. Kemampuan anggaran kita kurang tuh, Mas. Kemampuan anggaran yang memang kurang, Mas. Harus diakui sehingga kita tidak bisa maksimal dalam pembangunan JLS dulu. Oke, itu untuk JLS. Tapi untuk wilayah lain, Mas? Untuk wilayah lain ya. Kayak Ngawi dan sekitarnya. Kalau itu sudah beres. Jalan provinsi aman ya? Jalan provinsi aman. Sudah bagus semua gitu kan. Tapi kalau kita berbicara potensi yang lain kan begitu kan. Potensi pantai. Mulai dari Pacitan, terus kemudian ke Trenggalek, bener. Sampai ke Blitar, terus ke Malang, itu kan bagus semua. Bener loh itu. Nah, itu kalau kita lihat, ada nggak wisata di situ? Kan belum ada. Iya, Pacitan aja hotel kurang loh, Mas. Hampir nggak ada lah. Itu kan, ya kalaupun ada hotel kita bilang losmen ya, gitu. Itu masalahnya. Kelasnya kan masih itu. Nah, supporting sistem infrastruktur di sektor itu, Mas. Iya. Itu tugas siapa sebenarnya? Itu kan kalau kita memang mau tarik secara detail ya, Mas. Ya. Itu kan jatuhnya nanti ikut jaga ke jalan nasional itu, Mas. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab pusat. Tinggal nanti bagaimana Jawa Timur itu bisa menyambut potensi yang ada itu. Menyambut ini kan kadang kendalanya birokrasi, Mas. Buat ngurus izin hotel rumit, ngurus izin pariwisata angel. Nah, ini support system dari pemerintah provinsi setahu Mas Azam gimana? Kalau perizinan hotel, perizinan wisata itu lebih banyak di ini sebenarnya, lebih banyak di kota kabupaten masing-masing. Ya, jadi kalau yang di provinsi itu kan ada DPM PTSP sebenarnya kan, Dinas Pelayanan Publik dan Pelayanan Satu Pintu itu kan. Nah, kita berharap kan melalui itu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk memudahkan investor masuk di situ. Sebenarnya. Iya. Tapi challenge-nya apa? Tantangannya apa, Mas? Cuma tantangannya terkadang di kabupaten itu kita kurang paham ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mengingatkan kabupatennya belum siap. Kultural kali ya. Kulturalnya bisa jadi, terus kemudian lahan-lahan yang mau dilepas untuk dijadikan investasinya juga apa gitu kan, itu masih butuh kajian
salah satu faktor mungkin ada yang belum siap ya kota kabupatennya. Oke. Artinya belum siap itu, ini baru jadi bupati, terus kemudian 5 tahun sudah menyusun, sudah ganti bupati lagi. Otomatis kan harus membangun dari awal lagi. Iya. Gitu. Aku mikir liar nih Mas Hasan. Pemprov itu kan pasti punya aset di wilayah-wilayah kan, di kabupaten kota kan pasti punya aset. Boleh nggak sih aset Pemprov? Yaudah, ayo kita bikin hotel bintang 5 deh. Kita yang mulai, mungkin nggak sih Mas? Jadi kalau kita berbicara asetnya provinsi itu ribuan Mas. Nah, Ribuan. Jadi kalau kita di print itu mungkin segini Pak. Wandel Aset itu. skripsiku kalah kandel. Skripsi tesisku kalah tebel dong. Iya. Jadi kalau kita mau buka satu persatu terus kemudian melihat potensi itu bisa saja Mas. Tapi Jadi ini hanya ngobrol soal kerjasamanya Pak. oh, siapa yang mau Model garap? kerjasamanya seperti apa kan begitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada investor ya sudah, nanti kerjasamanya seperti apa? Bagi hasil atau sewa misalnya. Oh ya. Kalau sewa pasti dalam kurun waktu yang sangat panjang karena kita berbicara bisnis ini kan tidak bisa 1 tahun 2 tahun kan gitu. Oh jelas. Jadi kan Jelas. puluhan tahun kan begitu Iya. kan. Nah tinggal aset-aset provinsi itu sampai hari ini kita tawarkan semua itu Mas. Aset yang bisa menghasilkan uang lah kalau Oke. kita bahasakan itu kan aset yang bisa bekerja. Itu sebenarnya kita tawarkan. Nggak payu Mas, atau gimana? Ya sebagian ada yang sudah jalan untuk kafe, untuk gudang apa sebagian sudah jalan. Sebenarnya sudah jalan. Sudah jalan itu. Sebagian ini apa karena promosinya kurang kenceng Mas? Kalau kita lihat dari potensi sebenarnya di beberapa aset itu sudah ada bangunan. Yang kemudian bangunannya ini bangunan tua Mas. Cagar budaya maksudnya. Cagar budaya, terus kalaupun bukan cagar budaya ada bangunan tapi bangunannya tua. Sehingga kalau mau menarik investor terkadang kan terkendala bangunan karena mereka harus merobohkan dulu PR-nya banyak ya. PR-nya banyak sekali sih. Kasih insentif Mas investor ya kayak ya wes pajaknya free 5 tahun katakanlah. Ini ngomong liar ya, aku nggak ngerti ternyata ya ojo 5 tahun rek iku akeh gitu kan. Misalkan kita kasih insentif gitu supaya mereka mau pakai lahan-lahannya Pemprov. Itu sudah atau belum dilakukan Mas Hasan? Kalau itu belum Mas, karena kan kita selalu berhitung soal aset yang bisa bekerja, aset yang bisa menghasilkan uang. Jadi kalau dari kita ya, kalau untuk pembangunan hotel misalnya Mas, atau pembangunan tempat wisata harus merubah tatanan aset itu ya mungkin keberatan kita. Apalagi di beberapa tempat yang jadi cagar budaya. Itu PR ya. Itu PR-nya cagar gitu. budaya ya. Harusnya kalau cagar budaya ada insentif pajaknya nggak sih Mas? Kalau cagar budaya larinya nanti ketika disewakan itu satu memang uang sewa, yang kedua kan retribusi Mas. Nah rata-rata cagar budaya kita itu disewakan untuk kafe-kafe. Benar, estetik kan soalnya kan. Estetik, kafe-kafe di beberapa tempatnya digunakan untuk itu. Oke, itu kalau kita bicara soal investasi dari luar ya yang masuk yang sewa retribusi. Digarap dewe gak mampu ya Mas? Anggaran ya Mas. Ya ampun, tak pikir mampu loh. Ya siapa tahu bisa kayak kita bikin BUMD pariwisata gitu loh. Susahnya begini Mas, ketika aset provinsi terus kemudian disertakan jadi modal ya salah satu BUMD. Aset ini tidak bisa jadi anggunan, tidak bisa disewakan, tidak bisa diapa-apain. Karena ini menjadi bagian dari modal, sehingga hanya bisa dimanfaatkan. Iya, kendalanya di situ. Iya. Ketika dimanfaatkan misalnya ini ada aset mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk kafe, anggarannya nggak ada, anggaran BUMD-nya. Injek modal APBD ya jebol lama-lama. Jebol kalau terus-terusan begitu kan gitu Mas. Sehingga banyak aset Pemprov yang kemudian disertakan jadi modal di perusahaan di BUMD itu banyak yang mangkrak. Regulasinya aja Mas disesuaikan. Makanya hari ini kita sedang berikhtiar untuk ada perubahan Perda BUMD. Sekarang sedang berproses. Harapan kita aset-aset yang sudah disertakan jadi modal, mereka bisa bekerja, asetnya bisa bekerja. Nah itu Mas, biarkan uang bekerja untuk kita kan gitu ya. Kalau iklan di sosmed kan kayak gitu. Berarti itu tugas teman-teman Komisi C loh Mas. Betul. Nah kan, jadi semakin seru kan ya Mawar. Karena ya gimana ternyata perannya vital. Betul. Peran teman-teman Komisi C penting banget. Kamu jangan kemana-mana deh. Kamu tetap di podcast Suara Rakyat episode ini. Lanjut lagi ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat. Terakhir kita kan bahas soal apa itu KSO Mas ya? KSO. Perubahan Perda BUMD itu supaya KSO jadi lebih lentur. Bisa jadi dalamnya juga menyangkut itu. Karena kan kalau sekaku itu
Gimana kalau 50-50 aja ya, semi BUMD, ada nggak sih istilah kayak gitu? Semi BUMD, 50% katakanlah itu punya swasta, 50% punya Pemprov loh. Ini kan kayaknya win-win solution loh Bisa kayaknya. Jadi begini Mas, kalau kita berbicara terkait dengan perda yang lama, mohon maaf ya, perda BUMD yang lama itu kan terlalu kaku, Mas. Termasuk mengatur soal bagaimana anak perusahaan yang tidak produktif tapi terus disupport terus itu kan, Mas. Beban loh Mas. Itu kan jadi beban, beban loh itu. Jadi harapan kita kan, nah nanti ada kajian-kajian melalui hukum ya, dari apa perda ini, harapan kita kan bisa menjadi naungan hukum, Mas. Sehingga kita melakukan penutupan BUMD misalnya, atau anak perusahaan BUMD yang tidak lagi produktif, ya apa boleh buat, daripada memang itu harus menjadi beban, ya kalau memang memungkinkan untuk di KSO kan KSO kan. Kenapa kok tidak dilakukan Mas Azam? Kemarin peraturannya ya nggak bisa. Oh, karena perdanya masih mengikat. Iya, hari ini kita mencoba untuk memperbaiki melalui perda dulu. Prosesnya sampai mana Mas? Karena ini menarik loh untuk menarik investor Mas. Ini baru konsultasi ke Kemendagri, Mas. Oh, tahap awal. Iya. Apa namanya, konsultasi ke Kemendagri berkaitan dengan perda BUMD itu, apa saja peraturan pemerintah yang harus menjadi cantolan. Iya. Terus kemudian apa saja apa namanya, barangkali ada perpres, ada apa, ada peraturan Kemendagri misalnya, itu yang sedang kita pelajari hari ini, ditelaah dulu. Oke. Harusnya disupport gak sih Mas? Karena kemarin banget Mandar itu baca berita Mendagri itu bilang banyak BUMD yang rugi. Iya. Dari berapa gitu yang survive cuma 300. Dari ribuan kalau nggak salah. Ribuan se-Indonesia. Iya, se-Indonesia cuma 300 BUMD yang survive. Nah, ini dong Mas. Nah, makanya harapan kita Mas melalui perda ini aturannya lebih lentur. Kalau misalnya ada perusahaan proyeksinya bagus, terus kemudian tapi ya kembang kempis tapi di dalamnya misalnya. Faktornya banyak, entah faktor SDM, terus faktor permodalan dan sebagainya. Ini sayang kalau kemudian ditutup. Iya. Kan proyeksinya ada, potensinya ada, gitu kan. Hanya saja mungkin SDM-nya yang belum mumpuni. Nah, butuh sentuhan investor dari luar masuk, jangkepi, permodalan juga jalan. Lah, ini bisa naik kan gitu. Betul. Lah, harapan kita pada BUMD itu dalam juga menyangkut perubahan-perubahan itu, Mas. Supaya BUMD itu nggak jadi beban aja. Bukan hanya jadi beban. Jadi magnet juga buat investor. Padahal kan kita adanya BUMD itu kan untuk menarik, salah satunya untuk menarik investor, Mas. Betul. Untuk meningkatkan PAD. Nah, tujuannya kan di situ sebenarnya. Ya, tapi kalau aturannya terus kemudian mengikat, aset tidak bisa bekerja, dan sebagainya kan, ya rugi juga gitu loh. Iya sih kalau kayak gitu kan. Benar sih Mas. Oh, misalnya ini ada satu BUMD yang kemudian mereka punya aset banyak ini. Karena penyertaan modal provinsi dulu berupa aset. Ya. Asetnya hari ini tidak bisa dimanfaatkan karena unit usahanya tidak menjadi bagian dari pengelolaan aset itu misalnya. Kan sayang asetnya kan. Bingung ya kalau kemudian ini bisa bekerja, bisa bekerja sama dengan investor. Bisa narik investor agar ini bisa hidup, aset ini bisa hidup dan asetnya bisa bekerja. Respon dari calon-calon investor Mas terkait perubahan ini kan pastinya udah di-spill kan. Mereka mau nggak sih? Apa gimana? Jadi kan ada beberapa aset yang sebenarnya sudah dilirik oleh para investor lah. Cuman terkendala regulasi. Sehingga ya kita sampaikan ya, kalaupun itu orientasinya untuk meningkatkan PAD kita dukung. Oke. Karena nggak mungkin Pak, kita sebagai DPR terus kemudian mengambil keuntungan dari BUMD itu nggak ada rumusnya Mas. Nggak ketemu Mas jalannya. Nggak ketemu jalannya, benar-benar. Kita kan hanya ingin mendukung bagaimana regulasi ini bisa berpihak kepada semuanya dan menguntungkan terhadap daerah. Betul. Artinya untuk peningkatan PAD. Iya. Nah, kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan, ya bagaimana caranya agar itu bisa dilakukan? Itu istilahnya KSO itu kayak public private ownership partnership gitu Mas. Iya. Jadi bentuk kerjasama atau bisa jadi dilepas menjadi pihak ketiga. Jadi asetnya ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dikelola sedemikian rupa sehingga ada bagi hasil. Oke. Bagi hasil terhadap investor, bagi hasil terhadap BUMD-nya. Nah, ketika ini sudah berjalan, otomatis kan penghasilan dari BUMD yang awalnya aset ini diam, tidak bisa bekerja, akhirnya bisa hidup, bisa bekerja, dan menambah pendapatan di BUMD-nya. Oke loh, ini kalau terwujud sangar loh Mas. Kok baru sekarang Mas? Ide sehebat ini kok baru sekarang Mas Azam? Ya karena kita baru jadi juga.
Jadi memang karena diinjek sama energi muda yang luar biasa ya, akhirnya muncul ide tak iso ini kayak yang gini yang pas gitu kan. Makanya tadi coba Mas Radhan amati lah, kira-kira dari sekian banyak komisi C, anggota komisi C itu hampir ya 60% itu kan udah Bener. Iya. Jadi kan pikiran-pikiran liarnya akhirnya keluar. Nah, memang harus nakal dan liar kan. Lah, Iya. kalau nggak begitu lah nggak bisa lah. Ya mohon maaf ya, kita tidak meragukan senior gitu. Tapi kenyataannya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode kan belum pernah, Pak. Dan yang dipakai ya aturan itu kan begitu kan. Iya. Makanya setelah aturan tentang Perda BUMN itu kita pelajari secara detail, ini kok kaku banget ya. Kita mau beres gitu ya. goyang-goyang ini kok nggak bisa kan. Iya. Kemarin kita ada kesempatan, kita sampaikan kepada teman-teman Biro Perekonomian, karena Biro Perekonomian yang membawai BUMD itu, kita sampaikan, Pak, ini kalau kita ingin BUMD itu terus melaju dan memberikan PAD yang besar terhadap Pemprov, ya ini jangan terlalu kaku. Nggak bisa, nggak menarik. Kalau ini kan terus-terusan begini nggak menarik ini, Pak. Harus ya hancur semua yang BUMD kita sampaikan gitu. Nggak malah survive, malah remuk. Iya. Harap kita kan pernah ke Jogja untuk belajar terkait dengan bagaimana pengelolaan BUMD di Jogja. Di Jakarta juga begitu. Kita sampaikan semuanya di situ. Bahwa mereka atur, nyaman. Iya. Sehingga BUMD itu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, di Japan juga kayak gitu kayak. Iya loh. Benar juga. Nah, masalahnya kayak gini sekarang Mas. Ketika itu public private partnership, masalah kayak yang tadi warga sekitar mau jadi ngapunten tukang parkir, mau jadi satpam, itu apa juga muncul Pasti, Mas. Tuh, tak kira kalau udah itu KPR pemerintah anteng. Enggak, keberadaan perusahaan, karena kalau sudah BUMD bunyinya kan nanti PT, Mas, perusahaan. Iya, jelas. Nah, kalau sudah perusahaan, apalagi hari ini hampir semua BUMD sedang beralih untuk menjadi perusahaan semua. Secara otomatis ketika perusahaan, ya aturan perusahaan juga berlaku di situ. Oke. Termasuk misalnya bertanggung jawab atas kondisi masyarakat di sekitar perusahaan. Jangan sampai ada perusahaan di sini tapi masyarakat lebih banyak yang pengangguran, misalkan begitu. Kasihan sih kalau kayak gitu. Kasihan, Pak. Iya. Kalau itu bikin daerah aku ini. Jangan sampai seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain masyarakatnya juga harus melok jogo loh, Mas. Harusnya memang begitu, Mas. Kewajiban mereka begitu. Kayak misalnya di Pasuruan misalnya, itu ada anak perusahaan PT Moya Kasri. PT Moya Kasri itu security-nya, pegawainya itu sudah dari daerah sekitar, Mas. Agak jauh sedikit ya masih dalam lingkup Kabupaten Pasuruan. Masih nggak ambil dari luar ya? Ambil dari luar. Tapi untuk mageri sing rasa-rasa itu, Mas, perannya siapa nih? Yang paling penting ini siapa yang harus mengedukasi? Harus minta tolong siapa ini teman-teman pemerintah? Menurut Mas Azam nih? Jadi memang harus ada pendekatan tertentu, Mas. Karena ketika mereka rese itu biasanya ada kemauan mereka. Kalau kita memang terbuka dan berani menghadapi, kita ajak duduk bareng, Mas. Oke. Makanya kita sampaikan waktu kemudian kalau ada yang begitu, coba diundang aja sekali ya. Diaudiensikan. Supaya kelihatan ya. Iya. Oke. Ya jangan tertutup gitu. Kalau tertutup ini sama-sama nggak mau, Mas. Oke. Yang ini nggak tahu apa maunya sini, yang sini nggak tahu maunya sini. Nggak ketemu akhirnya. Karena rata-rata ketika ketemu duduk begitu, paling yang diminta oleh mereka satu memang tenaga kerja. Nggak jauh-jauh ya. Dari lokan. Yang kedua support terhadap daerah sekitar, Mas. Agustusan, terus ada acara-acara apa gitu kan, hanya disupport aja. Ada jalan santai, kasih hadiah, mereka hadir dari perusahaan. Itu sebenarnya sudah sangat membanggakan bagi keluarga. Itu sebenarnya kewajiban kultural ya. Kewajiban kultural. Yang dilihat sebagai pungli berarti. Ya, mau nggak bisa kalau begitu, Mas. Itu kultural ya. Gitu kan. Iya. Kalau tiba-tiba kono gawe ini moro-moro diminta duit, truk mau masuk diminta duit, itu pungli. Itu pungli. Tapi kalau kayak Agustusan, ruat desa ini kan acara banyak orang. Itu kewajiban kultural, nggak bisa digebiawi ya. Kan kadang gitu. Berarti ini edukasinya harus imbang nih, Mas. Masyarakatnya diedukasi, perusahaannya juga diedukasi. Nggak semua kewajiban kultural buat anggap pungli ya. Betul. Dua hal berbeda loh gitu ya. Oke deh, Mas Azam. Terakhir nih Mas Azam. Ya. Kalau kita lihat ke depan, ya 10 tahun lagi lah. Betul. Mas Azam melihat wajah ekonomi di Jawa Timur kayak gimana? Jadi begini, Mas, berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian, terus investasi dan sebagainya, itu kita tidak bisa
hanya melihat itu menjadi bagian dari tugas pemerintah. Oke. Tapi banyak pihak yang harus memang dilibatkan dan harus terlibat, melibatkan diri gitu kan. Tidak boleh terus kemudian menjadi anak muda acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Tak boleh anteng, Mak. Nggak boleh anteng. Ya. Jangan terus anak muda ini berpikir, ya, penting aku sukses, penting aku berpegawaian, saya begitu ya. Tapi anak muda kita berharap dengan inovasinya, dengan kreasinya, dengan segala ide-idenya, anak muda itu bisa ya memberikan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Syukur-syukur untuk daerah dan provinsi Jawa Timur pada umumnya. Gini loh, kalau generasi muda di Komisi C aja mencoba membawa perubahan ya kan, mendobrak, pasti di awal pasti kayak berat Mas ya. Berat. Iya kan. Tapi kalau tidak dilakukan nggak bisa Mas. Masa kamu yang lain nggak mau? Masa kamu cuma milih jadi pegawai? Ayolah kita bangun sendiri, kita jadi investor. Bisa kan Mas? Jadi investor untuk wilayah kamu sendiri. Cara paling sederhana, gampang. Kamu saja video ini kamu share kemana-mana supaya banyak yang terinspirasi. Sama kayak Vaner hari ini terinspirasi dari Mas Azam, ternyata peluangnya banyak, peluangnya besar, tinggal kita manfaatkan ini semaksimal mungkin. Kamu juga wajib like sama subscribe nih Empower supaya kamu bisa dapat update podcast Suara Rakyat berikutnya kita bahas apa. Thank you Mas Azam. Siap, insight-nya luar biasa banget bahwa ya banyak PR kita untuk semakin menarik investor di Jawa Timur. Udah bagus, tapi bukan berarti nggak bisa kita tingkatkan lagi kan. Sekali lagi terima kasih Mas Azam. Sampai pamit Empower. Mas Azam juga mau pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Have a good day. Bye-bye.